berjamaah, ada orang kiri kanan kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dijawab. Kalau dijawab batal sholatnya. Yang kedua, sangat tidak diharapkan jawaban. Kapan? Ketika kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka ketika salam ini kita ucapkan, satu pun kita tidak menginginkan jawaban. Kalau sempat dijawab, tidak hanya sandal yang lepas, kain sarung pun tinggal, ya. Yang ketiga, sunnah bahkan wajib kita jawab. Salam saudara kita sesama mukmin, sesama muslim, kita jawab dengan semangat. Makanya ada pantun orang Melayu, jalan-jalan ke pulau penyengat, singgah sebentar di pulau putri. Menjawab salam masih kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Al-muhtaramin yang sangat kita muliakan, guru kita bersama Tengku Muda Budiman, pimpinan zikir atau Asia Tenggara, yang tadi sudah menyejukkan hati kita, sudah melembutkan perasaan kita. Mudah-mudahan sampailah zikir beliau ke relung-relung hati kita yang paling dalam, insyaallah. Amin ya rabbal. Yang kita hormati pimpinan At-Taubah Bapak Haji Winarto beserta para keluarga besar dan pengurus At-Taubah Kota Batam. Kemudian yang kita hormati Sohabul Hajat dan Sohabul Bait, Ketua IKSB Kecamatan Bengkong. Ya, alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang kita hormati juga ketua-ketua IKSB kelurahan se-Kecamatan Bengkong yang hadir. IKSB luar biasa, hari ini bersatu dapat menggelar acara yang sangat-sangat bermanfaat ini. Kemudian yang kita hormati, mungkin hadir tokoh-tokoh masyarakat. Tadi hadir Pak Haji Irwansah, mungkin hadir Pak RW, Pak RT, dan bunda-bunda kami, ketua-ketua majelis taklim, ada ketua BKMT, ada ketua perwiritan, permata. Semua kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Apa kabar bunda semuanya, sehat? Kata Rasulullah, jika kita duduk di majelis ilmu, duduk di majelis zikir, insya Allah Allah turunkan sakinah, Allah turunkan ketenangan. Ini hari ini perasaannya semakin tenang apa semakin galau? Tenang ya, sudah berzikir soalnya. Semakin sejuk apa semakin panas? Musim hujan saat ini, betul? Iya, musim hujan kan sejuk. Nah, untung pagi ini rezekinya IKSB ini luar biasa, tidak turun hujan. Mudah-mudahan habis acara turun hujan. Ya, amin ya robbal. Bun, insya Allah di majelis ilmu mudah-mudahan hutang kita lupa, betul? Ingat hutang apa
terbayang-bayang hutang. Lupakan semuanya, karena tadi kita sudah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang saya muliakan, jamaah yang terhadir, hari ini tentu tidak ada lain tujuan kita adalah ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu prinsip hidup yang harus kita pegang, dan ini semua umat Islam hari ini harus mengerti betul apa sebenarnya yang menjadi prinsip hidup kita sebagai seorang muslim. Karena kadang-kadang kita lupa apa sebenarnya tujuan hidup kita di dunia ini. Mohon maaf, satu kali kita menghadiri acara pernikahan, acara perkawinan. Tentu acara pernikahan luar biasa, acara sakral, acara agama. Tapi yang nikah ini punya hajat, ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu pengajian, ibu-ibu yang rajin sholawat. Maaf, tapi kebetulan yang nikah tidak menutup aurat, separuh dadanya terbuka. Astagfirullah. Ini mohon maaf bunda. Makanya dalam ayat Al-Quran itu kita temukan satu ayat dalam surat Al-Baqarah 208. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara utuh dan menyeluruh, dan jangan engkau ikut dengan perbuatan setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dulu ayat ini turun ketika sekelompok Yahudi Nasrani datang kepada Nabi. Ya Muhammad, kami sudah iman kepada Allah, kami ikut dengan engkau Rasulullah Muhammad, tapi izinkan kami untuk tetap mengamalkan, membiasakan budaya nenek moyang kami. Apa kata Nabi ketika itu? Nabi terdiam, lantas Jibril menurunkan ayat ini. Ya Muhammad, katakan kepada orang beriman untuk masuk Islam secara utuh. Mohon maaf, kalau kita hubungkan dengan yang tadi, dia ngaku muslim, dia rajin taklim, dia rajin sholawat, tapi maaf, kenapa anak gadisnya ketika nikah bisa membuka aurat? Akhirnya ustadz mau menyampaikan ceramah nasihat perkawinan, terpaksa tutup muka. Astagfirullahaladzim. Ya, kata Ustadz Das'ah Latif, mau ditengok dosa, tak ditengok barang bagus pula. Bukan. Astagfirullah. Astagfirullah. Bunda-bunda ingat, kita ini orang Islam, kita ini punya majelis ilmu, punya majelis sholawat, punya hadrah, punya majelis zikir. Harus tunjukkan bahwa kita orang Islam. Oleh karena itu Ustadz Junaidi hari ini ingin menyampaikan apa prinsip hidup kita. Pertama, kita harus betul-betul paham mulai hari ini apa tujuan hidup kita sebenarnya. Dalam Quran selalu kita baca ketika kita sholat, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Maka dari ayat ini doa apa nih Pak? Bu, doa iftitah yang selalu kita baca sehabis takbir. Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi. Nanti ada doa inna sholati wa mamati. Itulah tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita cuma satu, ingin mendapatkan ridho Allah. Oleh karena itu, mari
kita ketahui prinsip yang pertama ini di dalam hidup dan kehidupan kita, tujuan hidup kita cuma satu saja, ridho Allah. Bun, pekerjaan kita boleh macam-macam, profesi kita boleh tidak sama, ya, tapi tujuan kita cuma satu, ingin mendapatkan ridho Allah. Mudah-mudahan kita hadir hari ini berzikir, bersilaturahmi, menyantuni anak yatim, mengagungkan Muharram. Mudah-mudahan dalam rangka kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa prinsip hidup kita? Apa tugas kita dalam hidup? Mungkin kalau ditanya dijawab masing-masing, Bun. Bun, apa tugas ibu dalam hidup? Berbakti kepada suami. Apa tugas bapak dalam hidup? Mencari nafkah untuk keluarga. Tanya lagi, apa tujuan bunda untuk dalam kehidupan, Bun? Mendidik anak-anak soleh dan solehah. Semuanya benar, tapi kurang tepat. Karena Allah telah gariskan dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi, beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bunda-bunda, apa saja yang kita kerjakan dalam hidup ini ibadah. Betul? Suami memberikan nafkah belanja kepada istri, ibadah. Ibu-ibu memberikan belanja lagi kepada anak-anak, ibadah. Tapi jangan seperti orang batu haji. Nah, ini tidak ada yang batu haji nih? Ada kan? Nah, orang batu haji kalau anaknya minta duit, mah minta duit untuk jajan, Umi minta duit nih. Kata uminya, oh minta duit terus ya, bapakmu lagi pengangguran tahu. Sekarang susah cari duit. Diputar pusarnya dulu. Tapi dikasih juga, ini ambil lah. Itu tidak ibadah. Ibadah itu dengan ikhlas karena Allah. Ibu-ibu, bu, bangun pagi bikin kopi, pekerjaan rumah, itu ibadah. Cuci pakaian suami, sekarang udah enak, tinggal antarkan ke laundry, tinggal masukkan ke mesin cuci. Kalau dulu kan lain, Bun, cuci pakaian. Ini suami tak ada untung ini. Kemana dipakainya celana dia ini? Kena oli semua. Ya iyalah kena oli, suaminya tukang bengkel. Tapi kalau hatinya ikhlas tidak ngerutu, jadi ibadah. Makanya ibadah itu dua di dalam pandangan Islam. Pertama, ibadah khusus, sholat, puasa khusus. Petunjuknya sudah jelas. Yang kedua, ibadah ammah, umum. Mana dia? Zikir, ibadah umum. Apalagi silaturahmi, ibadah umum. Apalagi, Bun, senyum kepada tetangga, teman kita, ibadah umum. Semuanya aktivitas kita ibadah. Enak jadi orang Islam, Bun. Ya, bekerja saja, pergi melakukan pekerjaan apa saja jadi ibadah. Asal niatnya ikhlas. Tapi kalau udah ikhlas, walaupun jadi ustaz, maaf, jadi ustaznya kadang-kadang niatnya sudah lain. Kalau niatnya lillah, bagus. Tapi kadang-kadang niatnya li amplop. Nah, ini tentu tidak jadi ibadah. Walaupun Ustaz Junaidi sudah umumkan kepada jamaah, Ustaz Junaidi tidak akan pernah menengok amplop jamaahnya. Mau kecil, mau besar, mau satu, mau dua, tidak saya tengok. Isinya juga nggak saya lihat. Yang penting berapa jumlahnya. Oh, enggak lah. Ini sekedar menghibur saja, ya enggak. Jadi yang penting asal pekerjaan baik kita lakukan karena Allah dengan niat mendapatkan ridho Allah adalah ibadah. Enak nggak jadi orang Islam, Bu? Enak. Apalagi hadir di majelis zikir seperti ini, pasti ibadah. Oleh karena itu,
apa yang digelar oleh IKSP Kecamatan Bengkong perlu kita lanjutkan. Karena pesan dari Jenderal Sudirman, tidak ada kemenangan kalau kita tidak kuat. Kita bisa menang kalau kita kuat. Kita bisa kuat kalau kita bisa bersatu. Coba tengok sapu lidi, kalau satu aja dia nggak bisa ngapain ya. Tapi coba diikat sapu lidi itu jadi satu, hebat sapu lidi, jadi bersih. Betul Bu? Oleh karena itu bersatu. Ini sudah dimulai oleh IKSP Bengkong. Mudah-mudahan nanti berlanjut kepada perkumpulan-perkumpulan kita yang lain. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan. Tidak ada kekuatan tanpa kita bersatu. Tidak ada persatuan tanpa kita menjaga ukhuwah. Tidak ada ukhuwah tanpa kita rajut dengan silaturahim. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim. Kata Nabi, silaturahim ini mendatangkan rezeki, memberkahkan umur. Betul? Belum mulai zikir ya, nasi-nasi sudah disiapkan, rezeki ya. Betul Bun? Belum mulai zikir, air minum sudah tersedia. Belum mulai zikir, semuanya sudah ada. Ini rezeki. Apalagi rezeki rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini yang penting. Hari ini saya tadi mendengar informasi tokoh kita, tokoh masyarakat kita, Pak Irwansyah juga hadir. Ini buah silaturahmi nih, ada oleh-oleh beliau. Mudah-mudahan ini nanti beliau keramik, ini beliau pelapon. Itu apa? Rezeki buah silaturahmi, karena hari ini digagas oleh IKSB Bengkong. Insya Allah hari ini juga anak-anak kita mendapat rezeki. Ada santunan anak yatim, ada makan bersama. Ini kan buah silaturahmi Bu. Kalau tidak ada silaturahmi, tidak akan mungkin anak kita hari ini dapat rezeki. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh IKSP Bengkong akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan, karena sudah ada isyarat dari panitia hujan mau turun. Ya, kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan kita masyarakat Bengkong bersatu padu, dan mari kita raih rahmat Allah dengan al-jama'atur rahmah. Ya, berkumpul berjamaah itu mengundang rahmat Allah. Kalau kita bercerai-cerai akan mengundang murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih dan banyak maaf. Akhirnya mari kita semuanya, terutama masyarakat Minang, itu saciok ba ayam, sadanciang ba basi, kelurah sama menurun, kebuki sama mendaki. Mudah-mudahan persatuan kita ke depan semakin kuat, semakin kokoh. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa hinayah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.